Alhamdulillah, semoga anak Ustazah dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran yang akan Ustazah berikan pada hari ini. Nah, anak Ustazah kelas 7, hari ini kita membahas mengenai teks deskripsi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar agar pembelajaran yang Ustazah berikan dapat diterima dengan baik untuk anak-anak Ustazah. Jadi sama-sama kita membaca doa belajar. Sama-sama kita tampung tangan untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran yang akan Ustazah berikan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Ustazah, kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi bagian yang kedua. Kemarin kita telah membahas mengenai teks deskripsi bagian pertama. Sekarang Ustazah akan menjelaskan mengenai teks deskripsi bagian kedua. Anak-anak Ustazah, silahkan menyimak pembelajaran yang akan Ustazah berikan berikut ini ya. Materi yang kita pelajari pada teks deskripsi bagian kedua ini ada tentang strukturnya, yang kedua kaidah kebahasaan, dan yang ketiga langkah-langkah menulis teks deskripsi. Nah, bagian pertama Ustazah akan menjelaskan mengenai struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ini ada 3 bagian. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga ini adalah simpulan atau kesan dari teks deskripsi kita. Baik, anak-anak Ustazah, selanjutnya apa ya yang dimaksud dengan identifikasi? Identifikasi ini berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, dari gambaran, dari objek yang kita lihat, apa yang akan kita sampaikan? Nah, kita sebagai penulis harus bisa paham terhadap objek yang kita lihat. Nah, dari objek itu kita bisa menuangkan sebagai sebuah cerita. Dan yang cerita itu akan kita sampaikan kepada pendengar. Nah, selanjutnya deskripsi bagian. Berisi perincian bagian yang diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Ada 4 bagian. Yang pertama berdasarkan ruang. Yang kedua berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang ketiga berdasarkan proses sesuatu berlangsungnya. Dan yang keempat berupa pemfokusan. Dari teks deskripsi ini, anak-anak Ustazah bisa membagikan beberapa komponen dari deskripsi bagian ini. Apakah dia termasuk ke dalam bagian ruang yang bisa kita deskripsikan atau bagian-bagian objeknya, dan juga bagaimana proses secara berlangsungnya ketika kita melihat suatu objek tersebut, dan apa titik fokusnya di dalam sebuah objek itu yang menjadi sebuah cerita. Apabila kita dapat suatu objek itu yang bisa membuat semua orang menjadi ada di dalam sebuah cerita kita, nah itu tergantung ke dalam pemfokusan terhadap suatu cerita kita. Apabila anak-anak Ustazah ingin menceritakan tempat rekreasi yang belum pernah atau belum ada temannya yang mengunjungi, nah antum salah satunya telah mengunjungi. Jadi dari tempat rekreasi itu, antum bisa mencari titik fokus dari sebuah objek yang antum lihat yang bisa antum ceritakan kembali kepada teman-teman antum karena mereka belum pernah mendatangi suatu tempat tersebut. Nah, itu adalah bagian terpentingnya. Salah satunya adalah pemfokusan suatu objek. Baik anak-anak Ustazah, selanjutnya kita akan membahas mengenai simpulan atau kesan, yaitu berisi kesan umum penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Apa saja kaidah-kaidah yang ada di dalam teks deskripsi? Yang pertama, penggunaan kata depan dengan kata dasar, yaitu KTSP. Kata dasar merupakan kata yang menjadi bentuk kata yang lebih besar. Contohnya, jual. Jual adalah kata dasar. Jualan adalah kata dasar yang diakhiri dengan
an, jadi jualan. Sedangkan berjualan adalah kata dasar yang diberi imbuhan beserta juga akhiran, ber dan an. Nah, itu adalah penggunaan kata dengan kata dasar, KTSP. Baik anak-anak ustazah, dari kata dasar ini anak-anak ustazah bisa menuliskan kata berimbuhan menasal yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KTSP. Baik, anak-anak ustazah bisa melihat kolom yang ustazah berikan pada video pembelajaran ini. Ada fonem KPTS, luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf KPTS. Itu menepi. Kata dari menepi itu adalah tepi. Dan awalan dari tepi kita kasih menasal. Me dan N itu disebut dengan menasal. Nah, selanjutnya fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Katanya adalah mentraktir. Kata mentraktir ini telah diberikan awalan menasal. Kata dasarnya adalah traktir. Nah, selanjutnya itu adalah fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf KPTS. Nah, di sini jelas ya, ustazah berikan beberapa contohnya. Memperluas. Kata memperluas ini menggunakan kata dasar perluas. Apabila diberikan menasal, maka dia menjadi memperluas. Menasal itu me tambah n, tapi kenapa bisa menjadi kata memperluas? Nah, ustazah, itu yang disebut kata tidak luluh apabila huruf me tambah n menjadi men. Dan kita masukkan kata dari kata perluas, menperluas. Nah, jika di dalam fonem kata menperluas itu tidak bisa dimasukkan di dalam sebuah kata-kata, dia menjadi kata rancu, maka kita sebut sebagai memperluas. Me ditambah M, maka kita masukkan kata perluas dan menjadi kata memperluas, bukan menperluas. Ya, anak ustazah, silakan perhatikan beberapa contoh yang telah ustazah persiapkan di dalam beberapa kota ini. Dari fonem yang luluh, fonem yang tidak luluh, dan fonem yang tidak luluh dengan imbuhan yang berawalan dengan huruf KPTS. Dari penulisan kata imbuhan ini terlihat sangat mudah apabila kita mengetahui kata dasarnya terlebih dahulu. Apabila kita tidak mengetahui kata dasarnya, kita tidak bisa memahami apakah dia termasuk kata luluh atau tidak luluh, bahkan tidak luluh dengan kata berimbuhan yang berawal dengan huruf KPTS. Nah, ustazah, baik, selanjutnya ustazah akan membahas bagian yang keduanya. Baik, anak-anak ustazah silahkan memperhatikan. Yang kedua ini adalah penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Jelas ya, kata depan itu adalah kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Adapun kata depan yang digunakan pada teks deskripsi adalah di, ke, dari, dan juga pada. Nah, di, ke, dari, dan juga pada itu adalah kata depan. Di menyatakan sebuah tempat. Ke menyatakan sebuah tujuan. Dari menyatakan sebuah asal. Pada yaitu menunjukkan posisi. Nah, coba kita masukkan ke dalam sebuah kalimat. Kata depan di yang menyatakan tempat. Nandi belajar di sekolah. Jelas di situ disebut di adalah tempat. Tempatnya adalah sekolah.
Baik, anak-anak ustazah, silakan memahami contoh kalimat yang ustazah berikan. Nah, yang ketiga ini, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Penggunaan kata depan di dipisah apabila diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Nah, baik, perhatikan ya kolom-kolom yang ustazah persiapkan di bawah ini. Penulisan di sebagai kata depan itu dipisah. Contohnya, di pantai. Di dikatakan sebagai kata depan yang mengarahkan tempat. Pantai adalah tempatnya. Maka di dipisah antara di dan pantai. Nah, bagaimana jika penulisan di sebagai awalan dirangkai? Yaitu dipakai. Dipakai tidak bisa dipisahkan antara kata depan di dan kata pakai. Nah, bagaimana anak ustazah? Dengan contoh-contoh yang ustazah berikan, bisa antum cari di dalam kamus KBBI antara huruf awalan dan akhiran. Nah, ini adalah salah satu penggunaan huruf kapital. Anak-anak ustazah, silahkan perhatikan kembali jika kita ingin menuliskan sebuah kalimat. Dan apabila kita menuliskan suatu paragraf, sangat perlu diperhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, itu disebut dengan huruf kapital. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, itu juga pada huruf kapital. Dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, dan berikutnya, dipakai sebagai huruf pertama di setiap kata nama, agama, kitab suci, dan juga nama Tuhan. Dan kata depan atau huruf kapital ini juga banyak yang harus kita perhatikan. Apabila kita ingin menyebutkan nama orang, maka kita harus menggunakan huruf kapital. Baik, selanjutnya anak ustazah adalah kaidah kebahasaan. Penggunaan kalimat perinci untuk mengkonkretkannya. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. 6. Penggunaan sinonim, penggunaan kata khusus, penggunaan kalimat bermajas, dan penggunaan pilihan kata yang bervariasi ini semuanya terletak di dalam kaidah kebahasaan di teks deskripsi. Anak-anak ustazah, jangan sampai lupa kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam sebuah teks deskripsi. Nah, selanjutnya langkah-langkah menulis teks deskripsi. Pasti anak-anak ustazah sangat menantikan langkah-langkah cara menulis teks deskripsi. Cara menulis teks deskripsi ini yang pertama kita harus menentukan objek. Objek adalah salah satu yang kita tentukan di dalam menulis teks deskripsi. Yang kedua itu adalah membuat kerangka bagiannya. Ketika objek sudah dapat, maka kita harus bisa menentukan kerangkanya. Dan yang ketiga, kita mencari data dari objek yang akan kita deskripsikan. Data apa saja yang perlu kita persiapkan ketika kita menulis teks deskripsi. Dan yang keempat, susun kalimatnya menjadi paragraf sesuai dengan teks deskripsi. Dan yang paling penting, bagaimana cara kita menggunakan huruf kapital, huruf awalan. Nah, atau KTSP tadi. Baik anak-anak ustazah, yang kelima ini merinci objek dengan kata atau kalimat yang merangsang panca indera kita tadi. Dengan menggunakan majas misalnya, anak-anak ustazah ingin bermain-main dalam kata majas saat menuliskan teks deskripsi. Nah, itu sangat boleh karena teks deskripsi ini adalah salah satu teks yang membuat seseorang menghayal apabila mereka berada di dalam sebuah cerita kita. Nah, ustazah, ini sangat gampang jika kita ingin menuliskan sebuah teks deskripsi. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita melakukan sebuah pekerjaan, melihat objeknya dengan secara rinci, dan juga mengeluarkan emosi-emosi kita terhadap suatu cerita tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Ustazah harapkan setelah kita mempelajari teks deskripsi ini, anak-anak ustazah bisa paham dan bisa membuat tugas-tugas yang ustazah berikan apabila itu menyangkut pada teks deskripsi ya. Nah, anak ustazah, bagaimana pembelajaran kita mengenai teks deskripsi? Apakah anak
karena Ustazah sudah mengerti mengenai teks deskripsi dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teks deskripsi ini merupakan salah satu teks yang menggambarkan objek. Jadi, walaupun dimanapun kita berada dan di tempat manapun kita berada, kita bisa mendeskripsikan suatu tempat tersebut agar seseorang bisa mengerti dan bisa juga mengevaluasikannya di dalam kehidupan dia. Nah, Ustazah cukupkan pembelajaran Ustazah pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi